Oke, sekarang kita akan lihat konsep lainnya, yaitu yang disebut activity. Ya. Nah, activity ini apa? Activity ini adalah sebuah komponen aplikasi. Ya, dia menyediakan layar bagi usernya, tempat dia bisa berinteraksi untuk melakukan sesuatu. Misalkan, eh, untuk telepon, untuk ngambil foto, untuk kirim email, untuk melihat map, dan lain sebagainya. Setiap activity ini akan diberikan window khusus ya untuk menggambar user interface-nya. Dia akan manggil method namanya setContentView ya. Isinya adalah layout-nya. Ya, kita lihat di kelasnya main activity ya. Sudah ada satu buah method namanya onCreate dan di dalamnya itu sudah ada setContentView ya dengan isinya adalah layout yang sudah disiapkan sebelumnya. Ya, jadi activity ini tanggung jawabnya adalah untuk mengatur interaksi user dan macam-macam tugas lainnya ya, termasuk logik aplikasi kita. Nah, ini adalah sebuah life cycle dari sebuah activity. Ya, satu aplikasi itu boleh terdiri dari banyak activity, ya, minimal satu. Dan mereka biasanya terlepas satu sama lain. Ya. Satu activity nanti disebut sebagai main activity. Ya, by default kita sudah dibuatkan sebuah main activity. Ya, activity ini akan muncul pertama kali di layar ketika aplikasi kita dijalankan pertama kali. Ya, setelah itu activity bisa menjalankan activity yang lain ya untuk melakukan tugas-tugas yang diperlukan. Ya. Nah, nanti ketika usernya eksplorasi aplikasi kita ya, entah masuk semakin dalam atau kembali ke awal dan akhirnya keluar dari aplikasi kita ya. Nah, nanti setiap activity pada aplikasi kita itu akan memiliki perubahan-perubahan tersendiri ya, state-nya tergantung pada life cycle yang seperti ini. Ya, ini secara garis besar life cycle dari sebuah activity. Kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama ada onCreate. Jadi ketika user mengeklik atau ngetap icon app kita, operating system Android dalam hal ini ya akan mencoba mencari activity default atau activity main pada aplikasi kita. Ya, kalau ketemu dia akan buatkan activity tersebut dan memanggil method namanya onCreate. Ya, onCreate ini fungsinya adalah inisialisasi user interface, ngasih nilai variabel tertentu, ngasih listener pada tombol dan seterusnya. Ya, sebagai contoh di sini dia sudah memberikan layout, ya, memberitahu Android bahwa oke, nanti main activity ini menggunakan layout namanya activity underscore main. Ya, onCreate itu dipanggil hanya sekali saja dalam sebuah life cycle dari suatu activity. Oke, onStart itu dipanggil setelah onCreate. Ya. State onStart ini akan menyebabkan aplikasinya muncul ke layar, ya. Sekaligus app-nya ini mempersiapkan diri untuk muncul, ya, dan bisa berinteraksi dengan user. Nah, sementara itu kalau onResum, ini activity-nya akan maju ke foreground, ya, maka onResum-nya dipanggil. Ya, activity running ini adalah keadaan ketika user kita sedang berinteraksi secara langsung dengan aplikasi kita, ya. Dalam kata lain, activity kita mengendalikan device dari usernya. Nah, ada kalanya activity lain itu tiba-tiba menjadi fokus utama, ya, muncul menjadi di foreground, maka on pause ini akan dipanggil, ya. Dia dipanggil kalau user itu pindah dari aplikasi kita ke aplikasi yang lain. Ya, contohnya
kita sedang main game, kemudian ada message masuk dan kita baca message tersebut, maka game kita akan di-pause sebentar ya, menggunakan method on pause. Ya, on pause biasa kita biasa kita gunakan untuk menghentikan musik, menghentikan animasi, ya, menghentikan proses apapun yang tidak seharusnya dilakukan ketika aplikasi kita tidak di depan layar. Nah, berikutnya on stop akan dijalankan ketika aplikasi kita tidak lagi memenuhi satu layar. Ya, di sini kita harus melepaskan semua resource yang sudah tidak digunakan lagi. Dan terakhir ada on destroy. Ya, on destroy ini dipanggil untuk menghancurkan si aplikasi kita dan benar-benar melepaskan seluruh resource yang sudah digunakan. Nah, di Android kita mengenal konsep namanya backstack ya. Jadi setiap kali sebuah activity itu dijalankan, activity sebelumnya dihentikan terlebih dahulu, tapi dimasukkan ke dalam sebuah stack, namanya backstack. Ya, ketika activity baru ini dijalankan, maka dia dimasukkan ke backstack ya, sehingga dia berada paling atas. Ya, sesuai namanya, stack itu punya mekanisme last in first out ya. Dia masuknya terakhir tapi akan keluar lebih dahulu nantinya. Ya, ini dipakai kapan? Ya, kalau usernya sudah selesai dengan activity yang sekarang dan dia tekan tombol back, maka activity yang paling atas ini akan di-pop, dikeluarkan dari stack ya, termasuk di-destroy juga, dan activity yang paling atas itu akan dilanjutkan kembali. Ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi saya punya activity 1, terus ada tombol activity 2. Ya. Di backstack yang aktif sekarang adalah activity 1. Kalau saya tap di start activity 2, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ya, activity 2-nya muncul di layar, dan activity 2-nya itu di-push ke backstack-nya. Ya. Activity 2-nya sekarang ada di paling atas, dan ini adalah activity yang running sekarang. Demikian juga kalau misalkan saya tap activity 3, maka activity 3 itu ditaruh di paling atas. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau saya ada di activity 3 dan user menekan tombol back? Maka activity 3 yang ada di backstack ini di-pop, ya, di-destroy, sehingga activity 2 naik menjadi yang paling atas, maka inilah yang muncul di layar user saat itu. Ya, demikian seterusnya, kalau activity 2 saya back, maka activity 2-nya di-pop dan destroy, sehingga tinggal activity 1. Terakhir, kalau activity 1 saya tekan tombol back, maka activity 1-nya juga di-pop, di-destroy, lalu Android melihat, oh tidak ada activity lagi di backstack, maka kita dikembalikan ke launcher utama. Ya, itu konsep backstack di Android. Nah, sekaligus saja kita bahas tentang listener. Ya, jadi aplikasi di Android itu juga event driven. Ya, mirip seperti di Windows ya. Jadi kalau tombol diklik itu bisa melakukan sesuatu. Ya, untuk bisa melakukan hal itu maka kita butuh yang namanya listener. Ya, listener itu adalah sebuah objek yang mengimplementasikan namanya interface listener ya untuk event tertentu ya, misalkan button klik. Nah, ini contohnya. Katakanlah kita mau ngatur listener ke warrior button. Terlebih dahulu kita harus memberi ID yang unik untuk tombol ini. Ya, jadi kembali ke activity main XML. Ya, untuk tombol warrior-nya saya akan berikan ID di sini. Ya, ID ini bebas, tapi karena ini digunakan juga sebagai bagian dari XML, maka penamaannya sebaiknya tidak ada spasinya. Ya, mau pakai awalan BTN boleh, saya lebih suka panjang sih, karena toh nanti di Android Studio ada autocomplete-nya. Ya, jadi
saya akan berikan nama button warrior. Nah, kalau dimunculkan pertanyaan seperti ini, update all usages of button 4 as well, jawab aja yes. Ya, artinya semua referensi button 4 sekarang berubah ID-nya menjadi button warrior. Nah, berikutnya pada main activity.kt, ya, kita panggil button tadi, button warrior, kemudian panggil method namanya set on click listener, lalu kita langsung membuatkan codingnya apa yang akan terjadi kalau button warrior ini diklik. Ya, ini menggunakan lambda function, kemudian toast ini adalah salah satu cara untuk menampilkan pesan di layar. Ya, kalau teman-teman pernah melihat ada pesan berwarna abu-abu kotak di bawah layar, maka itu namanya adalah toast. Ya, kita coba aja seperti ini. Button warrior, ya. Nah, ini jangan diketikkan lengkap, kita harus autocomplete karena kita harus mengimpor sesuatu supaya kita bisa memanggil button warrior dengan langsung, ya. Jadi, biarkan ini autocomplete, tekan aja enter. Button warrior dot set on click listener. Ya, ini juga jangan ditulis lengkap dulu, ya. Boleh berhenti di on click gitu aja, kemudian pilih yang kedua, ya, yang ada kurung kurawalnya. Lalu di enter. Nah, baru kita bisa ngoding di sini, ya. Tadi adalah toast. Ini juga harus di autocomplete, ya. Toast dot make text dalam kurung. Yang pertama ini abaikan aja. Sekarang kasih aja this, ya, this. Lalu berikutnya itu adalah teks yang mau dimunculkan. I am a warrior. Lalu parameter ketiga itu adalah durasi dari toast kita. Ya, ada short, ada long. Kita coba yang short dulu. Dan terakhir ikuti ini dengan show. Ya, kalau tidak di-show, maka toast kita tidak akan dijalankan. Nah, ini hasilnya seperti ini. Saya akan run. Kita lihat hasilnya. Ini sudah install. Ya, sudah launching. Kalau tombol warrior saya tap atau saya klik, maka di bawah muncul tulisan I am a warrior. Ya, seperti ini. Nah, itu gunanya toast. Ya. Sementara itu, yang di dalam kurung kurawal ini adalah on-click listener. Ya. Jadi, ketika tombolnya diklik, kita melakukan sesuatu di sini, di dalamnya kurung kurawal ini. Oke, nah itu dulu konsep activity dan listener. Ya, untuk lebih lanjutnya, mari kita coba latihan berikut. Ya, tahapan pertama, kita buat data class hero dengan fieldnya adalah job, tipenya string, name juga string, gender string. Kalau ditekan proceed, kita buat objek hero yang baru berdasarkan input dari usernya. Ya, dan kita akan menampilkan toast dengan format sebagai berikut. Ya, kalau warrior, a brave, name, gender, hero created, ready to swing his or her sword. Ya, his atau her-nya nanti diganti berdasarkan gender. Kalau merchant, a generous name, created, ready to offer the greatest artifact ever. Ya, kalau teacher, teksnya seperti ini. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Jadi pada pertemuan ini kita sudah membahas cukup banyak ya, terutama tentang konsep dari aplikasi Android ya. Kita sudah belajar tentang Android Studio, cara membuat project, kemudian cara membuat AVD baru kalau diperlukan
ya, run AVD-nya, atau bisa menggunakan device Android sungguhan ya untuk mencoba. Kita sudah belajar tentang layout, lalu konsep tentang activity dan listener-nya. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini sekian, sampai di sini dulu ya. Pekan depan kita akan lanjutkan dengan topik yang berikutnya. Ya, jika ada pertanyaan boleh diajukan di kolom komen di bawah atau silakan ditanyakan langsung di grup Hangouts ya, di grup chat masing-masing ya. Selamat mencoba, selamat belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.